Halo, perkenalkan nama saya Tam Irmadiani dari Prodi Akuntansi Keuangan Perusahaan kelas 2C. Tugas ini merupakan ujian akhir semester genap mata kuliah perpajakan 1. Materi yang akan saya sampaikan mengenai BPHTB dan BBB. Pengertian BPHTB. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, UU Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Objek BPHTB. Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Objek pajak yang tidak dikenakan BPHTB. 1. Perwakilan diplomatik konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. 2. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum. 3. Badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan atau perwakilan organisasi tersebut. 4. Orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama. 5. Orang pribadi atau badan karena wakaf. Dan yang terakhir, orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan beribadah. Subjek BPHTB. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan. Untuk tarif pajak ditetapkan sebesar 5%. Nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak atau NPO-PTKP. NPO-PTKP ditetapkan secara regional paling banyak 60 juta rupiah, kecuali dalam hal perolehan hak karena waris atau hibah wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga saudara dalam garis keturunan lurus 1 derajat ke atas atau 1 derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat termasuk suami atau istri. NPO PTKP ditetapkan secara regional paling banyak 300 juta rupiah. Nilai perolehan objek pajak kena pajak atau NPO PKP. NPO PKP sama dengan NPOP dikurang NPO PTKP. BPHTB sama dengan tarif pajak dikali NPO PKP 5% dikali NPOP dikurang NPO PTKP. BPHTB atas hibah atau warisan. BPHTB yang harus dibayar atas hibah atau warisan sebesar 50% dari BPHTB terutang. BPHTB sama dengan 5% dikali 50% dikali NPO PKP. Materi selanjutnya yaitu tentang PBB. Pengertian PBB. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya atau memperoleh manfaat daripadanya. Besaran pajaknya ditentukan dari keadaan objek, yaitu bumi dan atau bangunan, sedangkan keadaan subjeknya tidak ikut menentukan besarnya barang. Objek PBB. Objek PBB adalah bumi dan bangunan. Contoh objek bumi yaitu sawah, ladang, kebun, tanah perkarangan, tambang, dan lain-lain. Contoh objek bangunan yaitu rumah tempat tinggal, bangunan tempat usaha, gedung bertingkat, pusat perbelanjaan, pagar mewah, dermaga, taman mewah, dan lain-lain. Subjek pajak dan wajib pajak.
Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi, memperoleh manfaat atas bumi, memiliki bangunan, menguasai bangunan, dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Undang-undang yang mengatur tentang PBB. Pungutan atas PBB didasarkan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan. Kemudian, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, maka kewenangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan atau PBBP2 telah diserahkan ke pemerintah, kabupaten atau kota. Sedangkan untuk PBB sektor pertambangan, perhutanan, dan perkebunan atau PBBP3 masih di bawah berwenang pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak atau biasa disingkat DJP. Tarif PBB. Tarif pajak bumi dan bangunan yang berlaku sejak dahulu hingga saat ini masih sama, yakni sebesar 0,5%. NJO PTKP. NJO PTKP merupakan batas nilai jual objek pajak atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan ditetapkan untuk daerah Kalbar sebesar Rp10 juta dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut. 1. Setiap wajib pajak memperoleh pengurangan NJO PTKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. 2. Jika wajib pajak memiliki lebih dari 1 objek pajak, maka yang bisa atau dapat pengurangan NJO PTKP hanya 1 objek pajak yang nilainya paling besar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya yang wajib pajak miliki. NJKP. Dasar perhitungan PBB adalah nilai jual kena pajak atau NJKP. Besarnya persentase NJKP adalah sebagai berikut. 1. Objek pajak perkebunan adalah 40%. 2. Objek pajak perkebunan adalah 40%. 3. Objek pajak pertambangan adalah 40%. 4. Objek pajak lainnya, yaitu pedesaan dan perkotaan. Pertama, apabila NJOP-nya 1 miliar adalah 40%. Sedangkan apabila NJOP-nya kurang dari 1 miliar adalah 20%. Rumus perhitungan PBB. Rumus perhitungan PBB tarif 0,5% dikali NJKP. 1. Jika NJKP sama dengan 40% dikali NJOP dikurang NJOP PTKP, 0,5% dikali 40% dikali NJOP dikurang NJOP PTKP, 0,2% dikali NJOP dikurang NJOP PTKP. 2. Jika NJKP sama dengan 20% dikali NJOP dikurang NJOP PTKP sama dengan 0,5% dikali 20% dikali NJOP dikurang NJO PTKP, 0,1% dikali NOJP dikurang NJO PTKP. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan mengenai BPHTB dan PBB. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.